Selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersekolah minggu bersama. Mbak Christine harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, Mbak Dea akan memimpin dalam doa pembukaan. Halo adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mbak Dea yang akan menolong di dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu bersama-sama walaupun secara online. Saat ini Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siap untuk bersekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Berkati juga Mbak Christine yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mbak Dea untuk pelayanannya. Ya adik-adik semua, kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Mbak Christine akan melampirkan videonya. Kita mau bersukacita bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati injak bumi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saat ini Mbak Christine akan mereview pelajaran minggu lalu. Kita minggu lalu belajar tentang apa? Ayo adik-adik semua bisa menjawab? Ya, minggu lalu kita belajar tentang peduli. Dimana kita harus bisa peduli terhadap keluarga, sesama, bahkan orang yang tidak kita kenal. Karena kepedulian adalah ajaran firman Tuhan untuk bisa kita laksanakan. Tiba saatnya kita mau sama-sama belajar firman Tuhan ya adik-adik. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13.
Mbak Christine akan membacakannya dan adik-adik semua menyimak di rumah masing-masing. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia, yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Pemegahanmu tidak baik. Tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berarti. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Pagi hari ini kita mau belajar pelajaran kelima dengan judul Menjauh dari Dosa. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Orang-orang Kristen yang berada di Korintus hidup di tengah-tengah orang yang berbuat dosa, seperti melakukan kesalahan, bahkan menyakiti hati orang lain. Tidak semua orang Kristen di Korintus bisa kokoh terhadap imannya. Mereka bahkan ada yang digodai, mereka juga melakukan kesalahan. Kemudian Rasul Paulus mengirimkan surat berupa nasihat untuk orang-orang Kristen yang berada di Korintus, di mana sesuai dengan firman Tuhan kita belajar untuk tidak melakukan dosa atau perbuatan yang tidak baik, seperti menyakiti hati orang lain maupun melakukan kesalahan yang tidak Tuhan sukai. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa berbeda, dalam arti ketika orang-orang di sekitar kita melakukan kesalahan, kita harus bisa kokoh terhadap ajaran firman Tuhan untuk tidak melakukannya. Ya, seperti di kehidupan sehari-hari, adik-adik semua misalnya di lingkungan di rumah, ketika sama orang tua tidak boleh membantah, tidak boleh melakukan hal yang sudah menjadi komitmen, seperti misalnya sekolah, waktunya belajar. Adik-adik juga harus tepat waktu, harus belajar ketika jamnya misalnya les, membantu orang tua, ya harus bisa disiplin ya. Kemudian di lingkungan sekolah misalnya
Misalnya tidak boleh berkelahi, menyakiti orang lain, memusuhi orang lain, atau melakukan kesalahan yang lain. Kita diajari untuk terus bisa berbuat baik, berbuat dengan kasih, tidak boleh menyakiti orang lain. Ayat hafalan pada minggu pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, minggu pagi hari ini Mbak Christine memberi tugas buat adik-adik semua untuk menghafalkan ayat hafalan. Nanti kalau sudah bisa di video ya adik-adik dan juga dikirim ke grup sekolah minggu. Terima kasih. Mbak Christine juga mengingatkan untuk persembahan bisa dikumpulkan di rumah masing-masing sampai kita besok bisa bertemu kembali di gereja. Puji Tuhan, sekolah minggu pada pagi hari ini telah selesai ya adik-adik. Kiranya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Saya berharap adik-adik semua tetap sehat dan terus berdoa agar kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sebelum mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, Mbak Apel akan memimpin dalam doa penutup. Sebelum menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita akan menutup di dalam doa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami pada sekolah minggu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami pelajari pada hari ini, kiranya dapat terus kami lakukan di setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau juga memberkati setiap persembahan kami ya Tuhan. Kiranya dapat berguna untuk sekolah minggu kami di gereja ini. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kami, biarlah kami semakin setia dan rajin untuk bersekolah minggu, dan kiranya Engkau terus memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu di setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.